never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez berbicara dengan Dazn setelah balapan di Austin, sesuatu yang pahit manis dalam kasus hari Minggu. Pembalap Cervera mengalami hari yang sulit di Austin, karena ia tidak menyelesaikan balapan panjang pada hari Minggu. Dia telah menang di sana selama bertahun-tahun berturut-turut, namun kini kondisinya telah berubah. Seperti yang dia ceritakan kepada kami, dia menempati posisi pertama, dan kemudian mengalami kejatuhan yang membuatnya menjauh dari pertarungan di grup terdepan. Marc Marquez masih mengatakan bahwa dia bisa yakin karena perlombaan yang rumit. Ya, tapi terkadang hal itu terjadi. Hingga berlangsung, kami menjalani balapan yang menghibur, apalagi saya harus kembali 2 kali. Saya merasa cukup baik, tapi buruk, rasanya, bagus tapi saya mengalami banyak masalah dengan rem depan, remnya turun sangat rendah. Lebih dari 1 kali menyalip tidak disengaja, hal itu disebabkan oleh rem. Pada tikungan 11 itu saya mencoba memimpin balapan secepatnya untuk melihat apakah suhu rem depan berubah, namun sesampainya di sana tuasnya rusak. Kecepatan bertambah dan saya tidak mau, saya menutup dan ketika mencoba berhenti dengan sepeda miring saya terjatuh. Kami tahu apa yang perlu kami tingkatkan, yang terpenting adalah kami berjuang untuk posisi pertama itu. Rasanya bagus tapi saya mengalami banyak masalah dengan rem depan. Marquez menganggap semuanya positif meski belum mencetak poin. Yang penting adalah kami telah membuat kemajuan di semua balapan. Qatar, Portimao, ini adalah balapan panjang pertama yang saya perjuangkan untuk posisi pertama. Saya merasa, ya, tapi setidaknya aku yang memimpin perlombaan, hilangkan tarianku. Yang kami cari adalah menjaga kecepatan yang kami temukan di sini dan menjaga jarak. Akhir pekan ini membuat saya mengeluarkan biaya lebih banyak. Di Jerez ini adalah sirkuit yang lebih bergaya Eropa dan melihat apakah kami dapat menunjukkan level yang sama seperti di Portimao. Jerez adalah acara berikutnya di kejuaraan. Detail-detail kecil yang ketika Anda memasuki sebuah proyek baru terkadang Anda memiliki lebih banyak hal. Sementara itu, Enea Bastianini meraih podium kedua berturut-turut di Austin, menjadi pebalap terbaik Ducati dan mengkonsolidasikan posisi kedua secara keseluruhan. Enea Bastianini melanjutkan perjalanannya di MotoGP musim 2024 ini. Pembalap Italia itu memutuskan untuk memulai tahun ini dengan filosofi mengambil langkah kecil, yang saat ini menempatkannya di urutan kedua Piala Dunia setelah 3 putaran pertama. Dengan demikian, ia meninggalkan Austin dengan posisi ketiga, podium kedua berturut-turut pada hari Minggu setelah Portimao. Untuk menutup kesenjangan dengan Jorge Martin di klasemen umum menjadi 21 poin. Grand Prix Amerika tidak mudah bagi pebalap asal Rimini itu, karena setelah start yang sangat baik ia melakukan kesalahan yang membuatnya tertinggal di peloton. Namun, kemudian keterampilan berkendaranya yang luar biasa terungkap, yang memungkinkannya mengungguli rekan setimnya, Pek cobanya ya, dan kemudian Martin berhasil finish sebagai pembalap Ducati terbaik di trek Amerika. Di depannya, Maverick Vinales dengan Aprilia dan Pedro Acosta dengan KTM, yang telah mengambil pilihan tepat dengan ban belakang medium, sudah terlalu jauh. Bagaimanapun, keseimbangan hari Minggu tampaknya cukup positif bagi bis. Saya mencoba untuk mendapatkan bagian pertama balapan yang bagus, tapi keinginan untuk segera memimpin telah membahayakan segalanya, karena saya kehilangan posisi. Bastianini memulai dengan menceritakan tentang strateginya. Kemudian, agak sulit bagi saya untuk berada di depan, dengan begitu banyak motor. Tapi balapan paruh kedua selalu menjadi kekuatan saya. Disitulah saya bisa mengekspresikan diri 100%, jadi saya bisa kembali. Saya ingin sekali menang, tapi saya pikir kami bisa bahagia dengan podium ini. Masalah mekanis pada Desmosedici GP23 miliknya membuat Marc Marquez dihukum ketika ia memimpin di GP Amerika, mengalami kecelakaan di tikungan 11 dengan 10 lap tersisa.
Setengah dari balapan MotoGP di Grand Prix Amerika telah selesai, jarak yang ditempuh sama seperti pada balapan sprint hari Sabtu. Dan para penggemar Amerika Utara yang hadir di trek Austin, bangkit dari tempat duduk mereka dan mulai merayakan dan bersorak atas aksi menyalip tersebut, yang dilakukan Marc Marquez, di bagian dalam, pada debutan muda Pedro Acosta untuk menempatkan dirinya pertama dan memimpin balapan. Untuk pertama kalinya sejak ia berada di Ducati. Kemenangan pertama Marc Marquez setelah meninggalkan Honda dan merengkuh impian balapan bersama tim satelit Gresini sudah ada di depan, hanya 10 lap lagi. Sekitar 50 km tapi motornya cukup berkata dan ambruk di tikungan 11, kembali memimpin balapan. Sekali lagi, untuk debutan muda dan, siapa tahu, pengganti generasi. Itu menyakitkan saya karena hari ini ada kecepatan dan keinginan, Marc merangkum kemarahan yang ia alami di penghujung balapan. Kalau saya salah saya bilang, tapi hari ini rem depan saya bermasalah. Jatuhnya itu karena rem depan, ujarnya menunjuk kerusakan mekanis pada motor asal Italia tersebut. Yang penting saya turun memimpin. Tahun ini yang tahu saya kompetitif atau tidak, evaluasinya, konon dengan hasil positif. Itu balapan yang berlangsung, rem, ujarnya meski mengaku kesal. Lebih dari marah, saya frustrasi, jelasnya. Masalah rem ini dari masa muda. Kita saling kenal dengan tim. Yang penting ini bisa diselesaikan, ia mencoba santai saja. Sepanjang balapan saya memikirkan rem depan itu, karena sensasi saya berubah setiap kali pengereman, ujarnya tentang peringatan masalah tersebut. Masalah-masalah ini normal dalam proyek baru. Kami punya masalah, dan sekarang kami harus menemukan jawabannya. Dari data kami tahu ada masalah, tutupnya. Sementara itu, Maverick Vinales tak kuasa menahan haru meraih kemenangan pertamanya bersama Aprilia dan mengukir sejarah. Hingga menangis terseduh-seduh saat menonton televisi di penghujung balapan MotoGP GP Amerika. Maverick Vinales pada minggu ini menjadi pebalap pertama yang meraih kemenangan dengan 3 merek berbeda di era MotoGP, setelah melakukannya bersama Suzuki, Yamaha, dan kini Aprilia. Begitu dia menyelesaikan balapan, pembalap Spanyol itu menjadi orang paling bahagia di dunia. Saya merasakan semangat dan dorongan dari semua penggemar di Amerika, itu spektakuler. Kami telah membuat sejarah dan saya bermimpi. Anda telah memberikan saya kembali apa yang saya butuhkan. Saya punya masalah dengan kopling di awal dan kami punya untuk berhati-hati dengan itu. Tapi kemudian kami memiliki kecepatan yang luar biasa. Saya sudah tidak bisa menghitung lagi overtake yang saya lakukan untuk bisa memenangkan balapan dan membuat sejarah. Ujarnya yang dibalut kebahagiaan dan kegembiraan. Namun, beberapa menit kemudian, Vinales pingsan dan menangis dengan kalimat yang patah-patah. Saya tidak bisa berkata-kata, kata Maverick sampai dia mulai menangis.